Selanjutnya kita akan masuk pada sesi keynote speaker yang ketiga. Mari kita sama-sama mengikuti sesi ini yang akan disampaikan oleh Dr. Asep Kurnia Permana, ST MSc, dan akan dimoderatori oleh Bapak Jehunias Leonidas Temisip, SSI MSI. Kepada keynote speaker dan moderator dipersilahkan. Selamat pagi peserta seminar dan juga selamat pagi Pak Dr. Asep Kurnia Permana. Selamat pagi Pak Junias. Ya. Terima kasih Pak Asep. Dari namanya kita tahu pasti orang Sunda, Pak ya. Betul Pak. Ya. Ada AA-nya, AA. Ya. Sebelum kita mulai dengan sesi ini, mungkin saya sedikit memperkenalkan Pak Dr. Asep Kurnia Permana. Beliau saat ini sebagai peneliti di Pusat Survei Geologi yang di Bandung, Pak ya. Ya, luar biasa Pak Asep. Tapi ada yang menarik bagi saya adalah beberapa risetnya di Pulau Timor. Ya, ada penelitian terutama kepada eksplorasi minyak bumi. Geologi di situ ada di Cekungan Timor. Kemudian ada minyak bumi, keberadaan minyak bumi. Ya mungkin sekarang banyak isu ya di dunia, termasuk di kita, bahwa energi fosil hampir habis. Tapi mungkin ada sesuatu yang baru yang akan kita dapat dari Pak Dr. Asep. Untuk lebih pastinya kita bisa dengar langsung dari Pak Asep. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Dr. Asep untuk memulai. Terima kasih. Silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Yohnia yang saya hormati, Pak Dekan Fakultas Sains dan Teknik dari Undana, kemudian juga Pak Hadi yang sempat menghubungi, kemudian para narasumber ya, para keynote speaker yang saya hormati, dan tentunya para peserta, Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi dari Undana. Salam hormat dan salam pagi buat kita semua. Mungkin saya coba share langsung paparan saya. Saya sedikit berbeda dengan para keynote sebelumnya yang berada di bidang fisika gitu, fisika sains, dan lebih spesifik terkait dengan metode yang disampaikan. Dalam paparan saya ini akan coba saya sampaikan terkait dengan peran ahli kebumian. Jadi dalam hal ini mungkin secara spesifik terkait dengan ahli fisika bumi ya, atau geofisika dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam paparan saya ini nanti juga akan disampaikan sebenarnya penerapan metode-metode fisika yang ada di kantor kami di Badan Geologi dalam mengungkap potensi sumber daya dan juga dalam kerangka mitigasi bencana geologi dan juga penataan ruang. Jadi mungkin saya akan banyak berbicara terkait dengan itu dan studi kasus yang dilakukan oleh kantor ya, oleh Badan Geologi. Baik, nah ini mungkin sedikit membuka wawasan terkait dengan isu global ke depan, bagaimana sesuai dengan tema industri teknologi tinggi dan ramah lingkungan yang ke depan tentunya akan menjadi tantangan atau menjadi isu global buat kita semua. Pertama adalah tentunya terkait energi bersih, bagaimana energi bersih sangat diharapkan mengganti energi yang sekarang yang bergantung pada energi migas ya. Mungkin energi bersih ini yang lebih bersih diharapkan bisa banyak dikembangkan terkait dengan energi listrik untuk mobil listrik, kemudian juga industri pertahanan, industri kesehatan tadi sampaikan ya, terkait dengan risetnya dari fisika medik terkait dengan teknologi kesehatan juga menjadi bagian penting dalam tentunya menghadapi 4.0. Dan yang tidak kalah besar adalah teknologi informasi. Itu akan menjadi juga tantangan dari bagaimana peran para ahli fisika dan juga para ahli kebumian untuk tentunya menjawab tantangan terkait dengan isu global ini. Nah, terkait dengan geologi Indonesia, tentunya kita tahu bersama geologi Indonesia sangat unik karena tadi terdiri dari 3 benturan lempeng, Eurasia, Hindia, dan juga Oceania. Ini yang menjadi Pasifik, yang ini menjadi penting bahwa keberadaan kondisi geologi dan tektonik di Indonesia ini
memberikan dampak positif dan negatif terkait keberadaan yang ada di Indonesia. Pertama, mungkin dari sisi positifnya kita tentunya tadi sampaikan ya, kita memiliki banyak potensi cekungan sedimen yang memungkinkan terdepositnya beberapa mineral maupun terjebaknya beberapa potensi migas. Kemudian kita juga banyak dilalui oleh jalur gunung api, ring of fire tentunya juga memungkinkan banyak potensi terkait dengan panas bumi. Beberapa cekungan juga menjadi reservoir yang baik untuk air tanah. Ada sekitar 421 cekungan, kemudian kita juga memiliki busur magmatik yang tentunya menjadi potensi besar untuk keberadaan mineral yang ada di negara kita, dan yang terakhir juga yang banyak dikembangkan terkait dengan potensi warisan geologi yang bisa dimanfaatkan dengan tidak dalam bentuk konservatif, tidak mengekstraksi dari situs-situs warisan geologi. Kemudian tentunya pengaruh negatifnya kita akan selalu berhadapan dengan bencana. Terutama karena kita di lajur gunung api, erupsi gunung api akan menjadi bencana yang akan kita hadapi. Seperti saat ini mungkin Bapak Ibu semua yang dekat di daerah sana ada Gunung Tobi yang sedang erupsi terus-menerus, dan ini tentunya kita harus bisa mempersiapkan bagaimana mitigasinya. Dari para ahli kebumian, geologi, geofisika harus bisa mempersiapkan bagaimana cara memitigasi terkait dengan erupsi gempa tersebut. Kemudian juga gempa bumi, tektonik, tsunami, dan gerakan tanah adalah juga yang harus kita waspadai kemunculan terkait dengan bencana tersebut. Ini sedikit dalam agenda pembangunan global itu kita mengenal istilahnya SDGs ya, ada 17 target dari tanpa kemiskinan untuk merumuskan sampai dengan ownership untuk goal. Jadi dari paper disampaikan oleh Gil bahwa setidaknya ada 8 aspek dari peran ahli ilmu kebumian, juga termasuk di dalamnya adalah fisika bumi, adalah bagaimana terkait dengan agrogeologi, terkait dengan pangan, karena sumber daya pangan ini tentunya menjadi penting dengan perubahan iklim dan sebagainya. Kita juga masyarakat terkait dengan ketahanan pangan, dan bagaimana peran dari ahli geologi tentunya mempersiapkan lahan-lahan yang memang secara spesifik bisa dipersiapkan untuk mendukung terkait dengan ketahanan pangan. Kemudian juga aspek terkait dengan perubahan iklim. Saat ini juga musim hujan yang berbeda, kemudian juga musim panas yang lebih kering yang lebih panjang, banyak juga terjadi kenaikan muka air laut dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan-tantangan bagi para ahli kebumian untuk bisa memberikan jawaban terkait dengan hal yang fenomena tersebut. Kemudian tentunya terkait energi menjadi poin penting. Kemudian juga terkait dengan keteknikan, infrastruktur dibangun tentunya dengan menghabiskan banyak uang anggaran untuk infrastruktur, diharapkan bahwa dalam persiapannya dapat memberikan masukan dari kebumian untuk bahwa pembangunan tersebut atau infrastruktur tersebut bisa sustainable gitu. Kemudian tadi sampaikan terkait masalah bencana, kemudian terkait dengan pengembangan wisata, terkait dengan pengembangan objek lain dari warisan geologi yang ada, kemudian terkait dengan hidrologi juga yang menjadi program terkait dengan mana air tanah menjadi hal yang penting ke depan untuk bisa didaya gunakan, karena sampai saat ini mungkin berapa persen saja menggunakan air permukaan. Nanti ke depan akan sangat bergantung dengan penggunaan air tanah. Kemudian nomor 8 adalah tentunya terkait dengan pengembangan mineral kritis dan mineral strategis yang sangat akan mendukung terkait dengan pengembangan teknologi yang disampaikan sebelumnya. Nah, ini saya pikir program terkait dengan visi-visi Presiden, dan tentunya ada beberapa hal yang kita pointers. Pertama adalah penurunan cadangan migas. Tentunya kita perlu mencari lagi potensi-potensi yang tadi disampaikan ada 128 cekungan. Kemudian kita juga mendorong bagaimana pemanfaatan panas bumi yang dari potensinya cukup besar. Kemudian juga terkait dengan hilirisasi yang juga disampaikan oleh Pak Dekan dalam sambutan. Ini menjadi bagi penting bagaimana peran dari ahli kebumian juga mendukung terkait dengan hilirisasi dalam mengembangkan teknologi tinggi. Kemudian bagaimana juga terkait dengan aspek-aspek dampak lingkungan dan keberadaan, tentunya menjadi aspek yang penting bagi para ahli kebumian dalam mendukung pencapaian visi misi Presiden Indonesia. Nah, inilah kalau dalam unit kami di Badan Geologi tentunya ahli geofisika sangat mendukung dalam pengembangan eksplorasi bawah permukaan.
terutama yang terkait dengan pengembangan atau dalam pengungkapan sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, serta air tanah. Jadi banyak penerapan dari metode-metode geofisika yang dilakukan oleh para ahli geofisika di Badan Geologi untuk mengungkap potensi sumber daya migas, kemudian juga mineral dan air tanah. Selain itu, para ahli geologi juga tentunya penting dalam melakukan evaluasi dan monitoring bencana alam. Kita ada 120 gunung api aktif dan itu dimonitoring baik secara geologi ataupun secara menggunakan alat metode geofisika terkait bagaimana deformasinya dan kemungkinan terjadinya perubahan dari terjadinya erupsi dari gunung api. Kemudian juga kita memiliki beberapa alat geodetik untuk mengukur terkait dengan kemungkinan keberadaan dari sesar aktif yang kita ketahui juga banyak menelan korban pada akhir-akhir tahun ini. Kemudian tentunya ini menjadi bagian penting bahwa para ahli geofisika atau fisika kebumian ini berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana dan pengembangan sistem early warning system di Indonesia. Kemudian yang ketiga, para ahli geologi juga berperan dalam studi-studi lingkungan terkait dengan bagaimana menyelidiki terkait dengan keberadaan akuifer air, monitoring perubahan di permukaan bumi, dan tentunya menjadi bagian penting di mana studi lingkungan ini merupakan studi yang menggali bagaimana sumber daya dan juga terkait dengan dampak lingkungan. Jadi ini memberikan masukan strategis bagaimana pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir tentunya beberapa hal yang dilakukan juga bahwa pada saat ini juga metode geofisika juga bisa untuk mengidentifikasi atau mengungkap struktur atau bangunan di bawah permukaan tanpa melakukan ekskavasi. Dan ini Badan Geologi juga melakukan beberapa di Soa Basin ya di Flores terkait dengan keberadaan dari fosil manusia purba, dan itu pun dilakukan beberapa penyelidikan melalui GPR untuk mengungkap keberadaan dari keberadaan si fosil-fosil yang ada di sana. Jadi ini menjadi bagian penting bahwa pada saat ini metode geofisika juga sangat berperan dalam penyelidikan arkeologi. Nah, tantangan energi bersih seperti disampaikan tentunya adalah penyediaan energi bersih dan bagaimana kita mempersiapkan bauran energi karena kita ketahui migas dan batu bara kita anggap sebagai sunset energi yang akan berkurang dalam 50 tahun ke depan. Hal ini tentunya perlu dipersiapkan energi bersih dan yang bisa mensupport menggantikan energi tersebut. Nah, ini adalah yang pertama adalah terkait dengan pengembangan hidrogen alami dan CO2 storage untuk mendukung terkait dengan pengembangan energi bersih. Jadi saat ini Badan Geologi telah mengungkap keberadaan adanya natural hidrogen atau hidrogen alami. Kita ketahui hidrogen adalah energi yang menjadi energi masa depan. Jadi dari hasil penelitian di Cekungan Ampana di Sulawesi Tengah, ada api ada flame api yang terus terbakar selama 150 tahun. Dan awalnya itu dikira adalah api yang berasal dari pembakaran metan dari biogenik. Tapi setelah diteliti berdasarkan analisis geologi dan geokimianya menunjukkan bahwa itu adalah hidrogen alami yang terjadi karena proses piezotropic ataupun proses sedimentasi batuan yang ada di dalamnya. Dan dalam kajian yang dilakukan oleh Badan Geologi melihat studi yang dilakukan di Australia dengan hal yang sama terkait dengan bagaimana mengungkap bagaimana si hidrogen itu tergenerasi dan bagaimana hidrogen itu terperangkap. Teman-teman para ahli kebumian melakukan pengukuran MT untuk mengetahui melokalisir bagaimana terkait dengan generasi dari hidrogen. Dan Badan Geologi saat ini sedang juga melakukan proses tersebut. Jadi kami sudah melakukan analisis survei gravity di sana untuk mengetahui kondisi bawah permukaan basement konfigurasinya. Kemudian saat ini sedang dilakukan analisis survei magnetologi untuk mengetahui terkait dengan batuan ultramafic yang ada di sana yang terserpentisasi yang diperkirakan akan mengenerasi hidrogen yang ada di cekungan tersebut. Dan ini tentunya menjadi
Nah, kalau kita ketahui dari gambar di sini kan bahwa setiap lapisan batuan memiliki karakteristik fisik tersendiri. Dan ini menjadi bagian penting di mana batuan-batuan tersebut menjadi sumber panas, menjadi reservoir, kemudian menjadi penutup dari sebuah sistem dari panas bumi. Dan di sini tentunya peran para ahli geofisika mempersiapkan metode yang tepat untuk bisa mengungkap reservoir dari panas bumi. Karena kita akui data-data yang saat ini yang penting dilakukan di sisi hulu adalah tentunya adalah data-data geofisika untuk memberikan keyakinan kepada para investor yang bergerak di panas bumi terkait dengan reservoir keberadaan fluida yang ada dalam bawah permukaan tersebut. Dan saat ini juga di Badan Geologi banyak dilakukan survei-survei magnetotelluric untuk mengungkap terkait dengan potensi-potensi panas bumi yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan eksplorasi migas, mungkin seperti disampaikan sebelumnya bahwa migas ini terus mengalami penurunan. Lifting migas ini sudah disorot menjadi terus mengalami penurunan. Tentunya ini dikarenakan karena daerah-daerah potensi yang baru itu sudah semakin sulit, tidak seperti zaman dulu ya. Dengan metode yang mudah bisa langsung diungkap keberadaan dari reservoir minyak atau produk minyak yang ada di Indonesia. Tetapi play ataupun perangkap-perangkap yang ada saat ini adalah perangkap-perangkap yang sudah cukup sulit, ada di deep water, kemudian juga dengan kondisi tektonik yang sangat kompleks terutama di Indonesia Timur. Hal ini tentunya perlu peran para ahli geofisika dalam memberikan gambaran bagaimana sebenarnya bawah permukaannya. Seperti contoh disampaikan ini adalah hasil yang saya lakukan, kami lakukan pada tahun 2012 seperti disampaikan, kami melakukan penelitian di Cekungan Timur. Ini adalah gambar survei grafiti yang dilakukan. Kita sudah coba membuat bagaimana konfigurasi bawah cekungan di Cekungan Timur tersebut dan juga memberikan rekomendasi prospeksi area yang baru untuk bisa ditindaklanjuti. Dan saat ini teman-teman pusat survei geologi juga sedang melaksanakan tindak lanjut dari hasil survei grafiti yang dilakukan dengan melakukan pasif seismik tomografi di daerah sekitar Bandi. Dan saat ini sedang berjalan. Kita ketahui bahwa pasif seismik tomografi ini adalah metode baru sebenarnya diawali karena seismik konvensional tidak mampu mengimage dengan baik ketika berhadapan dengan batuan-batuan vulkanik di bawah. Oleh karena itu digunakanlah metode pasif seismik tomografi untuk bisa mengimage lebih baik terkait dengan kondisi bawah permukaan untuk mengungkap terkait dengan perangkap hidrokarbon yang ada di bawahnya. Aplikasi pasif seismik tomografi ini sudah dilakukan di beberapa tempat di Papua dan juga di Banyumas di Jawa Tengah, dan dari hasilnya sudah sangat baik mengungkap perangkap atau potensi hidrokarbon dibandingkan dengan seismik konvensional, karena seismik konvensional kita ketahui akan sangat sulit berhadapan dengan batuan-batuan vulkanik sehingga gambaran dari reflektor seismik itu akan blur, jadi akan sulit interpretasi. Dan dengan menggunakan proses seismik tomografi ini cenderung akan mengimage lebih baik keberadaan dari perangkap-perangkap hidrokarbon. Namun memang tantangannya sampai saat ini adalah dalam proses processing. Jadi kita ketahui reflektor dari pasif seismik ini dalam proses processingnya tidak seperti seismik konvensional. Jadi memang perlu sebagai tantangan ini mungkin bagi para ahli geofisika atau fisika untuk bisa memformulasikan terkait dengan reflektor dari hasil pasif seismik tomografi ini menjadi lebih baik. Selain itu juga untuk eksplorasi dari unconventional hidrokarbon, beberapa aplikasi juga diaplikasikan untuk bisa mengungkap. Sebagai contoh ini adalah salah satu hasil penelitian dari pusat survei geologi bagaimana mengungkap delineasi dari batuan serpih yang mengandung hidrokarbon untuk potensi sebagai gas serpih di Cekungan Kutai. Dan tentunya ini adalah merupakan inovasi yang dilakukan bagaimana metode resistivity juga untuk bisa mengungkap lebih detail lapisan atau formasi batuan yang membawa gas serpih. Dan ini dari metode-metode ini semua tentunya dapat membantu para ahli geologi dalam melakukan pemodelan, dan tentunya ini menjadi bagian penting untuk bisa mengimage lebih baik perangkap-perangkap hidrokarbon sehingga
diharapkan dapat ada temuan-temuan baru dari hidrokarbon yang ada di Indonesia untuk mendukung lifting produksi migas yang ada di Indonesia saat ini yang terus menurun dari tahun ke tahun. Kemudian untuk di mineral strategis kondisinya hampir sama, bahwa deposit-deposit yang mudah itu sudah banyak diambil gitu. Jadi sekarang tinggal menyisakan daerah-daerah yang greenfield yang susah, yang lebih dalam, dan ini tentunya peran dari metode geofisika untuk bisa mengungkap deposit-deposit yang lebih dalam dengan berbagai metode dari penerapan geofisika untuk mengetahui deposit-deposit seperti emas ataupun deposit logam lainnya. Yang penting di sini dilakukan bahwa metode eksplorasi geofisika ini bisa dilakukan untuk bisa mengungkap terkait dengan mineral-mineral strategis yang tentunya penting dalam mendukung peran tadi terkait dengan hilirisasi mineral maupun dalam pengembangan high teknologi di Indonesia. Nah, di bidang kebencanaan tadi sudah disinggung bahwa kita dilalui oleh jalur gunung api dan juga beberapa tektonik rezim yang menyebabkan kemungkinan banyak terjadi bencana. Jadi kita harus siap-siap hidup harmoni dengan kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana peranan ahli geofisika diharapkan untuk bisa berbagai metode geofisika ini bisa mengimage terkait dengan karakteristik dari gaya berat, tentunya density-nya, kemudian juga dengan metode magnetik untuk stabilitas, metode seismik untuk gelombang elastik, dan metode geolistrik untuk resistivity. Dan kami melakukan bahwa metode geofisika ini menjadi tool penting dalam mempersiapkan penyiapan kawasan rawan bencana geologi yang tentunya kita susun dalam sebuah peta yang dipublish, dan ini menjadi alat untuk bisa memberikan kesiapsiagaan kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat terkait dengan kawasan rawan bencana geologi yang ada di Indonesia. Monitoring juga menjadi penting disampaikan bahwa tentunya tadi 127 gunung itu kita ada pos gunung api untuk mengamati, dan para ahli geofisika juga melakukan survei fisika untuk mengetahui deformasinya baik geodetik maupun juga untuk mengetahui dari analisis geokimia kemungkinan kapan terjadinya gunung api tersebut akan erupsi. Saja, dan ini adalah beberapa contoh yang dilakukan dalam metode-metode yang dilakukan ketika kita ahli geologi kesulitan bagaimana sebenarnya kondisi di bawah permukaan. Jadi ahli geologi dari analisis citra mungkin bisa menarik kelurusan pada daerah-daerah dengan morfologi tinggi, tetapi ketika kita menghadapi daerah morfologi rendah, kita akan kesulitan bagaimana sebenarnya dimensi dari keberadaan sesar tersebut atau patahan tersebut. Oleh karena itu metode geofisika dengan dengan mengintegrasikan berbagai metode seperti contohnya adalah anomali magnet yang digunakan untuk bisa mengimage keberadaan dari sesar Cimandiri. Dan dari analisis cukup menarik ya, dari peta ini kita bisa lihat bahwa ternyata memang sesar Cimandiri tersebut terbentuk oleh beberapa segmen yang sebelumnya kita mungkin menganggap bahwa itu suatu segmen tersendiri lurus, sehingga ketika terjadi gempa tentunya akan menghasilkan efek yang sangat besar. Tetapi ketika tersegmen seperti ini ada kemungkinan tidak sebesar yang kita simulasikan sebelumnya. Jadi ini menjadi masukan yang penting kepada para ahli dalam hal memitigasi bencana, bahwa metode geofisika yang dilakukan memberikan gambaran bawah permukaan dan memberikan masukan yang penting dalam proses mitigasi bencana. Dan ini metode lain yang digunakan adalah metode geolistrik. Jadi kita ketahui ketika setiap ada gempa tentunya kami yang di Bandung itu selalu muncul berita terkait dengan aktivasi sesar Bandung ya, sesar Lembang. Ini Bapak Ibu semua mungkin pernah ke Bandung, ada sesar Lembang yang ketika gempa dimanapun pasti headline-nya adalah terkait dengan kemungkinan aktivasi dari sesar Lembang. Nah, kami melakukan memang dari kelurusan topografi, ada bisa kita tarik kelurusan seperti gambar di sini. Tetapi dari bawah permukaannya kita tidak tahu sama sekali bagaimana kondisi bawah permukaan dari sesar-sesar yang ada di sana.
para ahli geologi kesulitan karena kita ketahui adalah dataran aluvial. Kita tidak bisa menemukan singkapan batuan yang bisa kita merekonstruksi bagaimana sebenarnya dimensi dari sesar tersebut. Oleh karena itu, dengan bantuan para ahli geofisika dengan metode geolistrik, kita bisa mengimage beberapa gambaran bawah permukaan terkait kemungkinan pola struktur dan keberadaannya di bawah permukaan. Dari beberapa hal tersebut, kita sudah bisa identifikasi seperti terakhir terkait terjadi sesar Cicalengka bergerak, bahwa kita sudah mengetahui sebelumnya, sudah diidentifikasi dari data geolistrik yang ada dan sudah disampaikan masukan kemungkinan keberadaan pola struktur ini yang menyebabkan terjadinya gempa di daerah Cicalengka. Ini yang menjadi bagian penting tentunya peran para ahli geofisika juga terkait dengan mengidentifikasi, mengimage dimensi dan struktur bawah permukaan ketika para ahli geologi kesulitan mengidentifikasi bagaimana pola di bawah permukaannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Badan Geologi ketika pasca rekonstruksi gempa Palu. Kita ketahui ketika terjadi gempa Palu, tentunya respon pasca bencana adalah kita menyiapkan daerah mana yang siap untuk dijadikan sebagai hunian sementara. Dan tentunya dalam menentukan itu kita perlu mempersiapkan daerah yang aman, tidak daerah yang ketika terjadi gempa susulan tentunya akan terjadi korban jiwa ketika masyarakat ditempatkan di daerah hunian sementara tersebut. Oleh karena itu, para ahli geologi di Badan Geologi melakukan metode geofisika terintegrasi menggunakan GPR, gravitational magnet, microtremor, dan resistivity untuk bisa menyiapkan, melokalisir di mana daerah yang tepat untuk menjadi hunian sementara, dan sekaligus juga mencari bagaimana aquifer yang siap untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang akan disiapkan di daerah hunian sementara tersebut. Jadi ini adalah metode-metode GPR ataupun geolistrik yang dilakukan untuk merekomendasikan terkait dengan daerah yang dipersiapkan untuk hunian sementara bagi para pengungsi. Nah, di bidang geologi lingkungan tentunya kita sangat air permukaan tidak bisa memenuhi kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Indonesia, sehingga tentunya akan bergantung ke air tanah. Nah, untuk berbicara masalah air tanah, tentunya kita harus bisa mengidentifikasi, melokalisir, mengetahui bagaimana reservoir air tanah tersebut. Kemudian juga dari beberapa daerah juga tentunya tadi ya rawan akan gempa dan sebagainya, kita perlu mempersiapkan dukungan di mana kondisi-kondisi bawah permukaan, kemungkinan keberadaan dari sesar aktif dalam mempersiapkan penataan ruang, terkhususnya di kota-kota besar. Selain itu juga kita mendukung bahwa metode-metode geofisika itu juga atau metode geologi yang dikembangkan untuk mendukung terkait dengan pengembangan infrastruktur. Saya selalu menyampaikan bahwa ketika terjadi gempa di Lombok, itu recovery-nya itu sama dengan ketika dana yang dikeluarkan itu sama dengan ketika membangun jalan tol Cipali. Sehingga menjadi bagian penting kita untuk bisa meminimalisir resiko terjadinya gempa, biaya anggaran yang dikeluarkan dengan mempersiapkan struktur bangunan yang kuat dari kajian geologi dan geofisika. Itu yang tentunya menjadi tantangan dari para ahli kebumian di bidang geologi lingkungan. Nah, ini terkait dengan penagayaan air tanah. Tentunya saat ini kita melakukan potensinya dan sudah mempersiapkan bagaimana izin air tanah, berapa debit yang harus diambil, karena berbicara masalah air tanah ini ada impact yang lain ketika diambil berlebihan, tentunya terkait dengan penurunan air tanah dan lain sebagainya. Dan ini tentunya peran para ahli geofisika untuk bisa mengukur tadi bagaimana aquifer air di bawah permukaan dengan metode resistivity ataupun geolistrik untuk memastikan terkait keberadaan dari aquifer air tanah yang juga bisa lebih aman ketika diambil dalam batas tertentu dari pengambilan air tanah yang digunakan. Nah, ini contoh lain dari metode geofisika yang geolistrik yang dilakukan pada saat Badan Geologi diminta memberikan rekomendasi di calon ibu kota negara di Kutai. Jadi teman-teman geofisika melakukan merunning beberapa lintasan geolistrik di sana untuk tadi pertama mencari aquifer airnya di dalam, maupun juga mengidentifikasi potensi
bencana terkait dengan potensi gerakan bidang lincir. Kita ketahui di sana banyak serpih-serpih yang batuan-batuan serpih yang memiliki potensi terkait terjadinya gerakan tanah. Oleh karena ini, metode geofisika ini menjadi penting memberikan masukan kepada para perencana, para desain dalam hal pengembangan infrastruktur di kawasan calon ibu kota negara di Kutai. Nah, ini juga menjadi poin penting bahwa beberapa kota besar di pantai utara Jawa memiliki karakteristik sedimen aluvial, dan berbicara masalah gempa bumi itu tidak hanya memikirkan sumbernya, tetapi bagaimana dampaknya terhadap beberapa daerah yang memiliki karakteristik sedimen lunak. Jadi seperti contoh Bandung ini termasuk yang endapan aluvial lunak dan akan teramplifikasi ketika terjadi gempa di daerah sesar Lembang. Makanya selalu dikhawatirkan ketika terjadi sesar Lembang, dikhawatirkan adanya batuan aluvial di Cekungan Bandung ini mengamplifikasi dari gelombang dari gempanya, dan tentunya akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, sama di beberapa kota besar dengan karakteristik sedimen yang sama, yang lunak dan lepas, kita melakukan analisis terkait dengan karakteristik sedimen permukaan untuk subsidence dan likuifaksi, dan kita menggunakan beberapa alat mikrotremor untuk mengetahui mengkarakterisasi dari batuan sedimen tersebut. Ini untuk daerah yang di Jabodetabek Punjur, kita juga sudah coba mengetahui terkait dengan adanya isu terkait dengan sesar baribis yang sampai ke daerah Jabodetabek, sehingga kita coba melakukan survei grafiti terintegrasi dengan beberapa metode lain untuk bisa mengetahui bagaimana konfigurasi bawah cekungan, dan juga mengimage keberadaan dari patahan-patahan yang memungkinkan bagian atau orde dari keberadaan dari sesar baribis tersebut. Nah, ini ada yang aplikasi lain, tentunya ini merupakan respon dari adanya laporan dari masyarakat di Kutisari di Surabaya kepada Badan Geologi bahwa ada rembesan minyak yang ada di sana, dan dikhawatirkan karena dari sejarah adanya lumpur Sidoarjo, jadi dikhawatirkan ada kemungkinan lumpur bercampur minyak yang keluar di sana dan meresahkan masyarakat, sehingga tim dari Badan Geologi melakukan aplikasi georadar untuk bisa mendeteksi sebenarnya sumbernya dari mana, karena itu adalah di daerah pemukiman kota gitu. Dan setelah dilakukan, ternyata itu adalah dari sumur bor Belanda yang lubang bornya itu terbuka, pecah gitu, sehingga bukan secara alami seperti Sidoarjo, tapi ini adalah ada lubang sumur Belanda yang sudah lama kemudian ditutup tapi terbuka, kemudian muncullah rembesan-rembesan minyak yang cukup banyak sebenarnya. Sudah ada beberapa drum ini minyaknya, dan yang masyarakat khawatirkan itu seperti lumpur Sidoarjo, tapi ternyata ini hanya adalah bocoran dari tutup sumur bor lama yang terbuka dan minyaknya keluar. Nah, untuk bidang arkeologi, seperti saya sampaikan, beberapa hal penting bahwa juga kadang kita ada dimensi yang menarik sebagai situs warisan geologi, dan kita tidak mengetahui secara jelas bagaimana kondisi bawah permukaannya, sehingga para ahli geologi, para ahli geofisika atau fisika kebumian, kita libatkan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaan, dan kita bisa bercerita lebih jauh bagaimana terkait dengan keberadaan di bawah permukaan. Seperti contoh ini adalah kawah purba besar di Gunung Budak, Tulung Agung. Jadi kita akhirnya bisa mengetahui, oh ternyata ada kalira besar dari analisis bawah permukaan yang dilakukan oleh teman-teman geofisika. Selain itu juga teman-teman geofisika juga coba melihat terkait dengan ini di dekat Candi Miri Gambar, bahwa ada aspek yang menarik untuk dilihat dari analisis GPR yang dilakukan. Ternyata bangunan candi ini juga masih ada beberapa yang terkubur di sini. Dilihat beberapa sampel dari analisis yang sudah dilakukan dari GPR, dan titik yang kita perkirakan setelah dilakukan tracking, ternyata memang betul ada fragmen-fragmen bangunan dari candi ini yang kemungkinan sebenarnya itu bisa terus diekskavasi lebih lanjut, diluaskan. Tetapi setelah berkoordinasi dengan cagar budaya, untuk sementara ditutup dulu karena ada pertimbangan lain terkait dengan ekskavasi terkait dengan peluasan dari candi ini.
Saya pikir itu karena ini berbicara banyak mahasiswa tentunya dari fisika, terutama mungkin fisika bumi ya, yang banyak berkolaborasi dengan saya sebagai ahli geologi, bahwa sepengalaman saya bahwa para ahli kebumian, ahli geofisika ini perlu beberapa basic skill untuk terutama para adik-adik mahasiswa ya. Yang pertama, kalau bekerja di badan geologi sebagai ahli fisika, maupun nggak di badan geologi ya, di industri pertambangan ataupun perminyakan ya, perlu memiliki kemampuan fieldwork. Jadi kemampuan lapangan ini yang utama, karena memang sehari dalam setahun itu akan selalu kita melakukan kegiatan lapangan. Kemudian juga kegiatan mapping ya, pemetaan juga menjadi basic yang penting bagi para ahli fisika kebumian untuk bisa menyusun hasil-hasil, memodelkan terkait dari hasil kegiatan lapangan. Kemudian beberapa adalah analisis laboratorium, karena hasil akuisisi geofisika yang dilakukan biasanya juga di constraint atau dilakukan pembandingan dengan analisis pengambilan sampel batuan untuk sustainability, untuk density dan lain sebagainya. Jadi keahlian laboratorium juga sangat dipentingkan bagi para ahli fisika kebumian. Kemudian juga komputer, jelas para ahli geofisikawan sangat erat dengan aplikasi dan software. Jadi ini tentunya menjadi kemampuan dasar juga yang harus dimiliki para mahasiswa ketika ingin berkecimpung di bidang survei kegeologian ya, terutama di badan geologi. Kemudian juga tentunya kemampuan report writing. Saya pikir ini kemampuan basic yang perlu dilakukan. Nah, selain itu tentunya kalau ahli geofisika itu, fisika kebumian tentunya berpikirnya bahwa menjadi bagian dari bahan mengungkap terkait dengan kondisi bumi, evolusi bumi, tetapi pada kehidupan sehari-harinya memang selalu berkutat dengan program hitung-hitungan fisika. Gitu. Jadi cenderung memang kalau dari pengalaman saya agak sedikit bukan tidak memiliki komunikasi yang baik lah itu, makanya mungkin soft skill terkait dengan para ahli fisika geofisika ini penting juga, bagaimana komunikasi, kemudian critical thinking, kemudian problem outdoor. Tadi kalau outdoor karena memang kita selalu survei ke lapangan ya, jadi kemampuan outdoor dan problem solving di lapangan ini menjadi kunci juga sebagai soft skill bagi para ahli fisika kebumian. Terakhir mungkin sebagai penutup, tentunya sebagai ringkasan bahwa para ahli geofisika ini atau fisika kebumian memiliki peran penting dalam pencapaian target SDGs, terutama dalam hal mengungkap ya sumber daya, tadi bercerita terkait dengan kondisi geologi dan juga mengungkap sumber daya, kemudian juga bagaimana berperan penting dalam mengidentifikasi beberapa patahan aktif dan memonitoring terkait keberadaan kemungkinan erupsi gunung api dan mengungkap sumber daya yang ada. Dan ini tentunya menjadi bagian penting para ahli fisika kebumian ini mendorong capaian terkait dengan Sustainable Development Goals di Indonesia. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Pak Moderator, Pak Junia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa materi yang dipresentasikan oleh Pak Asep. Mungkin menjadi banyak pertanyaan untuk kita semua. Tapi sebelumnya saya menangkap merangkum ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Asep, yaitu eksplorasi dan kebencanaan. Nampaknya isi materi Pak Asep adalah memanfaatkan metode fisika, geofisika dan geologi untuk eksplorasi maupun kebencanaan. Satu lagi tambahannya lingkungan, antara lain membahas air tanah. Ya. Pasti banyak pertanyaan. Mudah-mudahan silahkan bertanya saja untuk kita semua. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada audiens yang ada di sini. Kemudian yang kedua kepada yang daring. Ya, silahkan. Yang pertama Pak Abdul Wahid. Silahkan langsung saja. Ya. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum Pak Asep. Salam kenal. Kenal Pak Abdul Wahid. Saya teringat mendengar kata SDM itu, saya teringat dengan tahun 94-95. Saya ngambil S1 di sana, ngambil data dengan Pak, mudah-mudahan beliau masih hidup, Harapan Marpaung, Alanda Hidral,
mungkin masih ingat itu dengan Pak Mehmet Hermanto yang membimbing saya di sana eksplorasi geofisika mineral emas kemarin di Pandeglang. Masih ingat itu, makanya tertarik dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kebetulan saya koordinator prodi di fisika. Saya suka mengatasnamakan membuka jalur untuk anak-anak saya gitu sebagai mahasiswa. Kira-kira kalau ada di antara kami atau ada di antara mahasiswa kami yang ingin mengambil datanya untuk mengelola, ikut magang atau ikut mengerjakan tugas akhir, bisa enggak kita ikutkan atau bagaimana prosedurnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi kata geologi dengan geofisika. Geologi sukanya di permukaan, geofisika sukanya di bawah permukaan gitu Pak. Mungkin kalau kita disatukan itu mungkin asik mungkin Pak ya. Ya, Pada Pak. dasarnya kami di fisika itu siap membantu jika ada kerja. Tadi salah satu soft skill yang dibutuhkan adalah outdoor, problem outdoor. Kami siap untuk melakukan hal itu. Jika ada kerjaan yang bisa dilakukan, bisa melibatkan mahasiswa kami. Yang berikut adalah yang ketiga, mungkin bisa yang ketiga terakhir ini yang saya ingin sampaikan, bahwa saya tertarik tadi dengan keberadaan yang di Sulteng itu yang sumber api itu. Dengan saya ingin tanyakan gitu, secara geologi ada enggak keterkaitan yang sangat bisa dideteksi keberadaan sumber api tadi itu dengan keberadaan migas? Itu yang pertama. Berkaitan dengan pertanyaan ketiga tadi itu tentang keterkaitan tadi tentang sumber migasnya dengan sumber api tadi, Pak. Tadi saya perlihatkan beberapa penelitiannya menurut moderator ada berkaitan dengan di Celah Timur. Gitu kan, Celah Timur kemungkinan ada enggak kesamaan motif secara geologi yang dimiliki oleh di Sulteng tadi, di Ampana dengan di Timur. Terima kasih Pak, itu aja untuk sementara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahid. Bisa langsung direspon Pak Moderator? Soalnya kebanyakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul. Tentunya kami dengan senang hati ya. Biasanya memang ada beberapa mahasiswa magang atau tugas akhir di kami Pak, di Badan Geologi. Jadi bisa mengambil data-data yang ada di kami untuk dilakukan, ditulis menjadi tesis. Mekanismenya hanya menyampaikan surat Pak. Dan saya pikir ini kesempatan ya. Ada beberapa penelitian di Timor di tahun ini. Ada pasif seismik tomografi di daerah Bandi dan ada juga survei gaya berat. Jadi mungkin kalau yang tertarik terkait hal itu untuk bisa mengerjakan data-datanya, nanti bisa menyampaikan surat Pak Kepala Pusat Survei Geologi untuk mungkin beberapa mahasiswa membantu terkait dengan analisisnya. Karena begitu pasif seismik tomografi kan ini terkait dengan peaking event itu kan perlu para ahli geofisika ya. Karena kita berbicara pasif seismik kan kita menunggu event dari gempa yang terjadi untuk bisa dipersiapkan merekonstruksi dan mendelineasi terkait dengan PPPS-nya untuk keberadaan fluidanya, untuk ANT-nya, ambient tomografi ataupun untuk direct hydrocarbon indication yang ada di sana. Jadi ini saya pikir dari metode pasif seismik aja bisa 3 riset nih Pak. Bisa DHI-nya, low seismic frekuensinya, bisa untuk mengetahui perangkapnya menggunakan PPPS, bagaimana keterbaran dan keberadaan dari fluidanya gitu. Jadi mungkin saya pikir akan bisa dikolaborasikan. Jadi mangga kami tunggu disampaikan aja suratnya Pak. Jadi teman-teman ini sedang melakukan pasif seismik di daerah Banli. Dulu saya 2012 di sana regionalnya Pak. Saya melakukan mengidentifikasi mana rembesan-rembesan minyaknya, kemudian juga merekonstruksi bagaimana stratigrafinya. Jadi saya cukup lumayan hafal kalau ke timur, dari Mutis sampai ke Banli, sampai ke Belu, sampai ke daerah-daerah saya di sana cukup ke Atambua ya, juga perbatasan. Jadi saya cukup banyak daerah sana dan tentunya sekarang tindak lanjut, lebih detail bagaimana mengungkap perangkapnya sebenarnya di mana sih. Rembesannya sudah ada, banyak rembesan migasnya gitu di sana. Tetapi bagaimana nih perangkapnya di mana gitu terkait dengan minyak gas. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan metode seismik konvensional cukup mahal, kemudian juga sosialisasinya akan memakan waktu, apalagi ini melakukan di onshore ya, di daerah Banli itu kan onshore. Jadi kalau ada ledakan, peledakan dan lain sebagainya, sehingga digunakanlah metode pasif seismik.
tomografi untuk bisa mengimage lebih baik terkait dengan perangkap batuan yang ada di sana. Karena metode passive seismik ini diperkirakan cukup baik mengimage ketika ada kondisi batuan, ada penutupnya adalah batuan vulkanik ataupun batu gamping yang tebal. Kita ketahui Timor kan permukaannya memiliki batu gamping yang tebal ya Pak. Jadi ini juga saya pikir passive seismic tomografi ini menjadi solusi, selain murah juga bisa beradaptasi dengan kondisi geologi yang ada di sana. Itu kemudian tentunya terkait dengan kolaborasi. Nah ini memang 10 tahun terakhir inilah baru para ahli geologi yang biasa di permukaan dengan yang biasa geofisika yang biasa di bawah permukaan ini berkolaborasi Pak. Senior-senior dulu agak sulit itu biasanya. Jadi para ahli geologi dan geofisika pada jalan yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillah saya pikir di sejak 10 tahunan ke belakang lah kita selalu terintegrasi dalam melakukan kegiatan sehingga ketika ada kesulitan dalam interpretasi yang dilakukan oleh ahli geologi pemecahnya adalah para ahli geofisika Pak. Dari ahli geofisika di bawah permukaan seperti ini dan tentunya para ahli geologi akan menganalisa lebih lanjut terkait dengan yang dilakukan dan itu tentunya menjadi sangat penting bagi kami merekonstruksi terkait dengan geologinya. Itu kemudian yang terkait dengan celah timur saya pikir tadi sudah dijawab Pak ya. Jadi memiliki potensi. Kami mengidentifikasi pada saat awal 2012 itu bahwa peletakan posisi bor Banli itu tidak tepat karena pada saat itu berdasarkan gravity. Jadi hanya berdasarkan analisis gravity, kemudian penentuan titik bor dan meletakkannya kurang tepat karena waktu itu dari hanya gravity sehingga sekarang coba dilakukan analisis yang lebih rinci melakukan passive seismic tomografi plus gravity detail Pak, kurang lebih sekitar 500 meteran lah ya, atau 1 kilo untuk bisa mengimage lebih baik sehingga bisa mempropos perangkap maupun di mana prospeksi yang ada di daerah timur, terutama di daerah Banli tersebut. Oke, berikut mungkin ada dari mahasiswa peserta, silakan. Salam kenal Pak Asep, yang Kasep. Perkenalkan, saya Kadek dari, untuk saat ini mengabdi di Universitas Timor, Keva Menanu, tapi saya juga alumni dari Fisika Undana Pak. Menarik tadi yang Bapak jelaskan berkaitan dengan bagaimana posisi geofisika dalam Sustainable Development Goals ya Pak. Saya tertarik dengan pemaparan materi Bapak khususnya untuk metode seismik tomografi. Sedikit bercerita ya Pak, untuk saya secara pribadi kami lebih banyak menggunakan metode seperti geolistrik, kemudian gravity. Nah, kebetulan untuk fokus lokasi penelitian saya secara pribadi itu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Pak. Nah, memang tantangan kita sebagai seorang geofisika itu keberadaan alat-alat geofisika yang dalam tanda kutip tidak murah dan tidak mudah juga untuk didapatkan. Nah, menurut Bapak dalam pengalaman di ESDM, apakah memungkinkan untuk kita gunakan metode seismik tomografi tetapi lebih fokusnya ke apa ya Pak, untuk air tanah begitu Pak, akuifer air tanah. Jika pernah ada pengalaman ke penelitian ke arah sana bisa dibagikan kepada kami Pak. Kemudian ini ada titipan pertanyaan dari teman saya, mungkin langsung saya kasih saja Pak. Terima kasih. Oke, saya langsung saja Pak Asep. Perkenalkan, nama saya Angelicus Ola. Saya juga perwakilan dari Universitas San Pedro. Saya juga alumni seperti Ibu Kadek dari Undana. Saya titip pertanyaan Pak. Saya rasa ini momen yang bagus untuk sharing. Mungkin Pak Asep bisa sharing apakah ada data dari Badan Geologi ya atau Pusat Geologi yang open source ya, sehingga bisa diakses free. Jadi bisa untuk pengembangan studi untuk adik-adik mahasiswa. Tadi sharing dari Pak Asep itu terkait dengan metode geofisika yang sifatnya survei ya Pak ya. Apakah ada survei-survei geofisika yang basisnya menggunakan data satelit yang mungkin datanya juga open source? Mungkin Pak Asep tolong di-share supaya
ya banyak jalur lah, tidak harus survei gitu. Terima kasih Pak Asep, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya tentunya yang pertama dari Bukadek. Jadi memang aplikasi pasif seismik ini tujuannya untuk kebencanaan kan. Emang sifatnya untuk kebencanaan, dan yang mengaplikasikan untuk hidrokarbon itu adalah Prof. Alkis dari Yunani. Jadi kita juga dulu belajar dari Yunani bahwa ketika kita berhadapan dengan kondisi yang remote area, kemudian dengan konflik sosial yang agak tinggi gitu, bagaimana nih kita butuh metode seismik gitu, untuk analisis seismik. Dan waktu itu kita melakukan di Papua pertama. Jadi kita melakukan di Papua dengan semua ahlinya dari Yunani dan peralatannya juga dari sana. Belajar dari sana ternyata cukup sukses, bisa mengimage dengan lebih baik dalam kondisi rawa-rawa yang sulit gitu, dataran dan kompleks sosial yang cukup lumayan tinggi, dan harganya relatif lebih murah dibandingkan seismik konvensional. Oleh karena itu, mulailah PSG belajar dengan membeli alatnya, kemudian kita belajar mengakuisisi sendiri dan belajar memproses sendiri. Jadi kemudian diterapkanlah di beberapa lokasi terutama di Jawa ya. Karena pada saat itu kita melihat bahwa ada beberapa kondisi prospek yang sangat baik di Jawa, tetapi karena tutupan vulkanik yang sangat tebal, sehingga dengan seismik konvensional yang ada tuh sangat blur semua, nggak bisa dianalisis. Oleh karena itu kita menggunakan pasif seismik, dan cukup baik diaplikasikan di daerah Jawa Timur Selatan dan di Banyumas. Kita ketahui Banyumas juga memiliki prospek yang sangat baik. Dan kita sampai bisa melokalisir dan bisa memperkirakan keberadaan fluidanya termasuk direct hydrocarbon indication. Jadi untuk aspek itu sudah dilakukan. Kemudian kemarin ketika karakterisasi sedimen permukaan di daerah kota-kota besar, kita juga menggunakan alat itu yang sama untuk pasif seismik. Jadi kita untuk bisa mengetahui frekuensinya dan mendelineasi dan memisahkan antara basement batuan dengan sedimen lunaknya itu juga menggunakan metode pasif seismik. Dan terkait dengan masalah air, saya pikir memang yang umum menggunakan geolistrik kalau kami, tetapi secara teori sebenarnya memungkinkan juga untuk bisa melakukan dengan pasif seismik gitu. Namun metode yang kita lakukan memang pasif seismiknya adalah pasif seismik yang melakukan pemboran, Mbak. Jadi alat poros spotnya itu harus dibor dalam kedalaman kurang lebih 15 meter, karena takutnya ada suara noise dari luar gitu. Bukan pasif seismik yang disimpan di luar, karena ada dua metode kan, yang teman-teman vulkanologi itu biasanya hanya disimpan di permukaan, tetapi yang PSG lakukan itu kita harus melakukan pemboran kurang lebih sekitar paling dalam itu 15 meter untuk menyimpan poros spot reservoir dari untuk menerima kegempaan tersebut. Jadi memang kalau melakukan itu kayaknya mungkin relatif mahal kalau hanya untuk mencari air gitu. Jadi mungkin lebih efektif dengan menggunakan geolistrik. Namun memang dengan kondisi timur yang saya pahami lah, apalagi daerah Kepa ke atas Mutis mungkin akan sulit menarik bentangan dari geolistrik ya, karena Bobonara kompleks dan sebagainya mungkin akan sulit mengambil bentangan geolistrik, tentunya memang menjadi kendala. Tetapi untuk saat ini untuk air ya saya tetap mungkin menggunakan geolistrik ya dibandingkan dengan menggunakan pasif seismik. Saya itu. Kemudian yang kedua ke Masnya terkait dengan yang open source, semua peta-peta hasil penyelidikan geologi itu open source Pak. Itu ada bisa di Geomap, Geomap namanya, aplikasinya Geomap aja tulis Pusat Survei Geologi. Itu semua peta yang dihasilkan oleh produk PSG itu open source, bisa di-download, Bapak tinggal mengisi autentifikasinya. Tetapi memang untuk peta-peta geofisika masih terbatas. Jadi peta-peta geofisika yang regional mungkin bisa di-download. Tetapi untuk datanya sendiri itu memang tetap harus menyampaikan surat ke Pusat Survei Geologi kalau Bapak ingin mengambil datanya terkait dengan data gaya beratnya. Tetapi untuk peta-peta yang publisnya bisa di-download secara gratis di Geomap itu. Aplikasi Pusat Survei Geologi itu semua peta-peta, termasuk peta yang ditanyakan Bapak terkait dengan peta satelit ya. Ada kita punya peta airborne magnetic namanya. Jadi pada saat 2009 atau 2010-an lah, kita melakukan airborne magnetic di daerah Papua. Karena kita ketahui agak kesulitan melakukan pemetaan ke lapangan, jadi kita melakukan airborne magnetic. Dan kita sudah menampilkan beberapa peta radiometrik di kawasan Papua. Jadi itu pun rasanya ada di Geomap, jadi mungkin kalau Bapak perlu bisa di-download. Nah untuk saat ini yang dengan teknologi satelit itu ya, yang paling banyak dikembangkan kan LIDAR ya, terutama untuk kajian-kajian patahan aktif dan lain sebagainya.
Namun memang PSG sampai saat ini belum berlari ke arah sana. Jadi kalaupun diperlukan, kemarin ada rencana untuk melihat terkait dengan search mandiri dari LIDAR, itu dari satelit LIDAR, kita akan menggunakan pihak ketiga. Jadi karena lebih mahal membeli alatnya dan mengoperasikannya dibandingkan kegiatan tersebut menggunakan jasa ketiga gitu. Kemarin sih ada rencana untuk bisa di jasa ketiga kan terkait dengan pengambilan LIDAR untuk mengidentifikasi patahan aktif. Itu Pak, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Asep. Mudah-mudahan semua pernyataan jawaban dari Pak Asep dan pertanyaan dari peserta dapat mewakili kita semua yang belum sempat untuk bertanya. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Dan kepada Pak Dr. Asep, kami atas nama Prodi Fisika Universitas Nusa Cendana mengucapkan terima kasih berbagi ilmu kepada kami di sini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu langsung malah atau bahkan bekerja sama. Terima kasih Pak Asep. Baik, mari kita berikan aplaus kepada keynote speaker yang ketiga kita pada hari ini. Ini hanya sekedar untuk Pak Asep. Terima kasih atas Terima kasih waktu banyak, dan Pak. ilmunya kepada kami. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada keynote speaker yang ketiga kita.